warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Dewi Mukti dari MTSN 1 Mukomuko. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Nibung. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan Kampung Sakti Rantau Betuah di daerah Mukomuko, Provinsi Bengkulu Utara, di sebuah desa bernama Limokoto, hiduplah seorang ibu dan anaknya bernama Nibung. Nibung adalah anak yang patuh dan rajin menolong orang tua juga sesamanya. Semenjak kecil, Nibung telah ditinggal mati oleh ayahnya. Namun, saat usia dewasa, ibunya ingin melihat Nibung menikah seperti anak pada lainnya. Hari Nibung dipanggil oleh ibunya. Nibung, sudah saatnya kau menikah. Ibu hendak melihat kau mempunyai istri dan anak. Namun, Nibung hanya mengangguk, tertunduk, dan diam. Sesaat kemudian Nibung pun menjawab, "Tapi Bu, bukan ambo nak membantah kata-kata ibu, tapi ambo tak kuasa meninggalkan ibu sendirian." Tapi ibu Nibung benar-benar sangat berharap supaya Nibung cepat-cepat menikah karena ia sudah tidak sabar lagi ingin menimang cucu. Nibung sedang berjalan di tepi payau tempat ia mencari kayu bakar. Saat ia sedang asyik memandangi keadaan sekelilingnya, ia tersentak karena ia melihat sesosok gadis yang sedang duduk sambil melemparkan batu, kumpulan-kumpulan kayu ranting ke tengah payau. Seketika ia mencoba, langkah demi langkah ia dekati dan ia mendekati sosok gadis itu. Dengan sedikit terasa takut, ia mencoba menyapanya. "Hai, sedang apa di situ?" Alangkah terkejutnya Nibung saat ia melihat paras gadis tersebut yang sangat menakjubkan, sehingga membuat ia terpana sekejap. Ia melihat sesosok gadis yang sangat cantik rupawan dengan pesona keayuan, sedang duduk ajo sambil menikmati keindahan alam. Sapaan gadis tersebut membuat Nibung tersentak dari lamunannya. Dengan rasa malu dan bimbang, akhirnya Nibung pun mencoba berkenalan dengannya. Dan ternyata nama putri tersebut adalah Wulan Putri yang berasal dari desa seberang yang sedang jalan-jalan menikmati keindahan alam. Sejak pertemuan tersebut, Nibung melewati hari-harinya dengan penuh canda dan tawa. Kebahagiaan juga ia lebih semangat lagi dalam melaksanakan aktivitas. Ia juga lebih rapi dalam berpenampilan sehari-hari. Dengan tingkah laku anaknya itu, ibu Nibung pun terheran-heran. Siapalah gadis yang membuat Nibung berubah seperti itu? Dengan itu, setelah keduanya selesai makan, ibunya pun menanyakan perihal itu kepada Nibung. "Nibung, siapa yang telah membuat kamu berubah seperti ini? Tidak seperti biasanya." Akhirnya pun Nibung menceritakan semuanya tentang pertemuan dengan gadis yang bernama Wulan Putri itu. Hari demi hari, minggu pun telah berganti. Wulan dan Nibung melewati hari-harinya dengan canda dan tawa. Sampai Nibung pun melontarkan isi hatinya kepada Wulan Putri. Dan ternyata cinta Nibung tidak bertepuk sebelah tangan. Ternyata Wulan Putri pun diam-diam juga menyukai seorang pria yang bernama Nibung. Hari demi hari mereka lewati. Tibalah di saat hari bahagianya, Nibung meminang seorang putri tersebut yang bernama Wulan Putri. Namun, kesuksesan tidak segampang membolak-balikkan telapak tangan. Cinta yang suci adalah cinta yang penuh dengan perjuangan. Putri telah dijodohkan dengan seorang pemuda yang jauh disembanding dengan Nibung. Akhirnya, dengan hati yang gundah gulana, Nibung pun mengirimkan pesan kepada Wulan Putri agar menemuinya di pinggir payau tempat pertama kali mereka bertemu. Di payau ini, Nibung mengungkapkan kekecewaan serta harapan cintanya kepada Wulan Putri. Setelah lama itu,
Mereka pun berbincang-bincang dan akhirnya Nibung memeluk erat-erat Wulan Putri. Setelah beberapa waktu, ada suara bisikan yang terdengar dari arah payau tersebut. Wahai Nibung, dengar dan yakinlah bahwa aku akan menolongmu. Dengan ketulusan dan ketakwaanmu kepada Yang Maha Kuasa, aku akan menolongmu. Pulanglah dan tunggu kabar baiknya. Akhirnya mereka pun berjalan pulang. Setelah mereka sampai ke rumah dan akhirnya orang tua Wulan Putri pun merestui hubungan mereka karena ada tingkah laku buruknya dari pemuda yang ingin dijodohkan kepada Wulan Putri. Akhirnya selang waktu berjalan, tibalah hari bahagia mereka. Diselenggarakanlah hari pernikahan mereka yang dilaksanakan secara meriah. Setelah sebulan pernikahannya, Nibung pun membangun rumah di tepi payau tersebut dan akhirnya menapak kaki di rumah tersebut dengan canda dan tawa. Wulan Putri kini sudah sangat berat mengangkat beban karena dia sedang hamil tua anak pertamanya. Tunggu pun telah tiba. Akhirnya Wulan Putri melahirkan kembar 5. Namun apa kehendak jika Tuhan berkata lain? Kelima anak kembar tersebut dan istri Nibung diambil perlahan-lahan oleh Yang Maha Kuasa. Hati Nibung berasa bagaikan hari kiamat. Bumi terbelah, tergoncang-goncang dan petir menyambar-nyambar. Dengan itu pun Nibung pergi ke payau untuk mencurahkan hatinya. Nibung pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jadikanlah payau ini sebagai danaunya hatiku apabila aku teteskan air mata. Tak lama kemudian, Nibung pun menghilang dan payau itu pun jadilah danau. Dari atas, danau tersebut terlihat seperti berpulau 5. Sebagaimana menandakan putra-putri dan istri Nibung yang telah tiada saat ia melahirkannya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.